Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Jadi, di sesi kali ini kita bakal ngebongkar sebuah teka-teki luar biasa yang udah bikin pusing para pemikir hebat selama berabad-abad. Berdasarkan intisari dari 5 artikel penelitian yang super keren, kita bakal nyederhanain sebuah gagasan rumit tentang fondasi realitas menjadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Kita bakal ngomongin dua hal, substansi dan aksiden. Wah, kedengarannya kayak istilah berat anak filsafat banget ya. Tapi tenang aja, kita bakal pakai analogi-analogi yang sangat membumi buat ngebedah kelima literatur ini. Jadi siap-siap aja nih, karena kalian bakal melihat dunia di sekitar kalian dengan cara yang sama sekali baru. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kalian bayangin ini sejenak. Pernah nggak sih kalian naruh sebuah apel di atas meja dapur, terus kalian biarin aja selama berminggu-minggu, dan kalian amatin gimana apel itu pelan-pelan membusuk? Warnanya yang tadinya merah cerah berubah jadi kecoklatan, teksturnya yang renyah jadi lembek banget, aromanya yang seger berubah jadi bau yang lumayan bikin tutup hidung. Nah, pertanyaannya gini, ketika semua sifat fisiknya udah berubah total kayak gitu, apakah itu masih apel yang sama? Atau dia udah jadi sesuatu yang benar-benar berbeda? Pertanyaan simpel tentang perubahan ini tuh sebenarnya adalah pintu gerbang menuju salah satu perdebatan paling epik dalam sejarah filsafat dan sains loh. Nah, buat ngebedah teka-teki itu, kita udah siapin peta perjalanannya. Pertama, kita bahas apa itu substansi. Kedua, kita kenalan sama aksiden lewat analogi. Ketiga, kita masuk ke misteri pergerakan substansi. Keempat, kita lihat buktinya dari kacamata fisika modern. Dan kelima, kita tutup dengan evolusi perjalanan jiwa manusia. Sip, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, apa itu substansi? Dari artikel-artikel klasik yang kita kaji, substansi ini sering disebut sebagai jauhar. Biar gampang, coba deh anggap substansi ini sebagai inti atau aktor utama dari sebuah objek. Definisi resminya tuh gini, sesuatu yang eksis dan bisa berdiri sendiri di alam nyata tanpa butuh sebuah tempat atau benda lain buat menempel. Kalau kita balik ke analogi apel tadi ya, substansi itu adalah tubuh fisik dari apel itu sendiri. Ya dia ada begitu aja, dia nggak butuh nempel di hal lain untuk bisa disebut benda. Intinya, dia mandiri. Nah, kebalikan dari substansi adalah aksiden. Atau dalam bahasa aslinya disebut arot. Aksiden ini adalah sifat pelengkapnya. Beda sama substansi yang mandiri. Sifat dasar aksiden ini tuh manja banget. Serius, dia nggak bisa eksis sendirian. Dia mutlak butuh sebuah subjek atau tempat buat nempel. Ambil contoh, warna merah pada apel tadi deh. Pernah nggak sih kalian ngelihat warna merah murni, melayang-layang aja gitu di udara tanpa ada benda yang berwarna merah? Nggak mungkin kan? Warna merah itu butuh apel, butuh mobil, apa butuh baju buat bisa eksis. Nah, warna merah itulah yang namanya aksiden. Dan si apel adalah substansinya. Masuk ke bagian kedua, aksiden dan analogi sederhana. Mari kita lihat seberapa luas sih sebenarnya cakupan dari sifat pelengkap ini. Menurut para filsuf kuno yang pandangannya dibahas di kelima artikel rujukan kita, hampir semua hal yang bisa kalian amati dari sebuah benda, itu adalah aksiden. Mereka membaginya jadi 9 kategori nih. Ada kuantitas, kayak berat apelnya 100 gram. Kualitas, misalnya rasanya yang manis. Tempat, si apel ada di atas meja. Waktu, kapan apel itu dipetik. Lalu ada relasi, posisi, kepemilikan, aksi, sampai pasi, atau keadaan menerima aksi. Bayangin aja, menakjubkan banget kan? Pas kita sadar kalau segala hal yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasain dari sebuah benda, 99%-nya itu cuma sekedar sifat pelengkap yang nempel pada sebuah inti tersembunyi. Lanjut ke bagian ketiga, misteri pergerakan substansi. Disinilah perdebatan serunya dimulai. Coba kita lihat pertarungan gagasan antar pemikir raksasa ini. Di satu sudut kita punya Ibnu Sina dari tradisi Islam dan Thomas Aquinas dari tradisi Kristen. Mereka berdua sepakat nih kalau substansi inti dari sebuah benda itu sifatnya statis, diam, nggak berubah. Logika mereka, kalau intinya berubah, ya bendanya hancur dong. Jadi yang berubah cuma aksidennya aja, warnanya, posisinya, ukurannya. Tapi, berabad-abad kemudian, datanglah Mula Sadra. Dia benar-benar mendobrak tatanan dengan bilang, nggak gitu konsepnya. Substansi atau inti materi itu sendiri sebenarnya terus mengalir dan bergerak secara inheren dari dalam. Buat Sadra, perubahan warna atau ukuran itu cuma efek samping dari inti bendanya yang lagi bergerak. Biar gampang, kita terapin ide gila Sadra ini ke analogi apel tadi ya. Pas apelnya berubah warna dari hijau tua jadi merah, terus jadi koneng kecoklatan, menurut pemikir zaman dulu, cuma aksiden warnanya aja yang berubah. Tapi menurut Sadra, warna apel itu berubah karena inti dari sel-sel apelnya itu sendiri emang lagi jalan-jalan nih, lagi bergerak dari fase muda menuju matang, terus membusuk. Perubahan aslinya itu terjadi di kedalaman substansinya, dan warna-warni yang kita lihat itu cuma indikator di permukaan.
Dan yang bikin pembahasan kita hari ini makin relevan, literatur akademis masa kini seperti tulisan dari Narjes Rodgar yang jadi salah satu bahan bedahan kita, itu terus membuktikan kalau teori kuno ini nyambung banget sama pemahaman sains modern. Para akademisi sekarang terus ngupas lapis demi lapis dinamika eksistensial ini. Ini ngebuktiin banget kalau ide tentang realitas yang terus bergerak di bagian intinya itu nggak pernah usang buat diteliti. Tapi tunggu dulu, kalian mungkin mikir gini, kalau inti bendanya terus berubah, bukankah benda itu bakal kehilangan identitas aslinya? Nah, ini persis kritiknya Ibnu Sina. Tapi Sadra ngejawabnya pakai analogi yang mind-blowing banget. Namanya al-lafz ba'da lafz, atau bahasa gampangnya kayak pakai baju lapis demi lapis. Coba deh bayangin kalian lagi kedinginan. Pertama kalian pakai kaos, terus kalian rangkep pakai kemeja, tambahin jaket tipis, dan terakhir pakai mantel tebal yang hangat. Tiap nambah lapisan, kalian nambah tingkat kesempurnaan baru kan? Tapi, nambah lapisan itu tidak menghancurkan lapisan sebelumnya. Kalian tetaplah kalian. Identitas kalian nggak hilang, cuma nambah kualitasnya aja. Substansi itu gitu, dia mempertahankan identitasnya sambil terus bergerak upgrade diri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Bukti dari fisika modern. Bersiaplah karena ini bakal makin seru. Tebak apa? 3 abad setelah gagasan pergerakan substansial ini muncul, fisika kuantum lahir, dan para fisikawan akhirnya nyadar satu hal. Waktu kita ngelihat meja kayu yang kelihatannya diam, kaku, dan statis banget, sebenarnya meja itu sama sekali nggak diam. Kalau kita zoom in ke tingkat molekuler, turun lagi ke atom sampai masuk ke dunia subatomik kayak quark, semuanya itu lagi asik menari. Semuanya berada dalam transformasi internal yang nggak ada matinya. Materi pada dasarnya itu super dinamis. Poin krusialnya di sini adalah, apa yang secara filsafat disebut sebagai pergerakan substansial, ternyata dikonfirmasi langsung oleh mekanika kuantum zaman now. Elektron yang nggak pernah capek ngorbit inti atomnya, gaya tarik-menarik dalam inti atom yang dijembatani partikel gluon, ini bukan sekedar benda pindah posisi ya, ini adalah pergerakan di dalam inti materinya itu sendiri. Fisika kuantum secara harfiah udah ngebuktiin ke kita, substansi itu nggak pernah diam. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, perjalanan jiwa manusia. Kita bakal bawa konsep luar biasa ini ke dalam diri kita sendiri. Dari kelima artikel yang kita bahas hari ini, puncaknya bermuara pada eksistensi manusia. Ada satu prinsip emas dari filosofi ini, jismaniyat al-hudud wa ruhaniyat al-baqa. Gampangnya gini, manusia itu startnya dari materi fisik, tapi terus bergerak nyari kesempurnaan sampai jadi spiritual murni. Ini berarti, jiwa kita itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditiupin ke tubuh kita, kayak air dituang ke gelas, bukan gitu. Jiwa kita itu tumbuh dan berevolusi, naik level langsung dari kedalaman materi fisik yang mengalami pergerakan substansial tadi. Coba kita telusuri perjalanannya. Kita semua ini kan bermula dari materi, dasar banget, segumpal sel di dalam rahim ibu. Nah, lewat pergerakan substansial, kayak analogi pakai baju berlapis-lapis tadi, sel itu upgrade, munculin organ dan indera, sampai mencapai level jiwa hewani, di mana kita bisa gerak dan ngerasain sakit atau lapar. Tapi evolusinya nggak stop di situ. Dia terus menyempurna, nembus batas-batas fisik, sampai akhirnya, boom, melahirkan jiwa manusia yang bisa mikir abstrak, rasional, dan nanya soal makna hidup. Dari cuma seonggok sel fisik sampai jadi makhluk yang bisa mikirin alam semesta, itu semua berkat pergerakan substansial. Dan kerangka mikir dari literatur-literatur ini ngasih kita pencerahan yang gila banget soal apa yang terjadi setelah kita meninggal. Kalau eksistensi kita ini emang nature-nya terus bergerak nyari kesempurnaan, ya berarti evolusi jiwa kita nggak ikutan stop pas tubuh fisik kita hancur dong. Jiwa bakal terus jalan, terus melakukan pergerakan penyempurnaannya di alam yang udah nggak terikat lagi sama aturan fisika atau materi. Dia bakal terus melesat, menembus batas-batas spiritual. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan utama kita hari ini. Sains udah ngebuktiin atom di tubuh kalian tuh menari setiap saat. Filsafat juga bilang kalau inti keberadaan kalian sedang dalam misi upgrade tanpa henti. Ibarat pakai jubah kesempurnaan lapis demi lapis di dunia maupun di alam selanjutnya. Jadi isunya tuh bukan apakah kita berubah, karena alam semesta emang mewajibkan kita untuk berubah. Makanya, sebelum kita udahan, saya mau ninggalin kalian sama pertanyaan ini. Kalau inti keberadaan kalian terus bergerak dan menyempurna setiap detiknya, akan jadi siapakah kalian esok hari? Wow, dalam banget ya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi penjelasan ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.